berarti kantor ibu di sini. Mana Pak Manan? Pak Manan, ini ketua pembina kita. Sebentar Saya mau tanya Bapak, gedung ini sebenarnya punya Bapak bukan? Punya DPD Golkar bukan? Punya Golkar. Punya Golkar. Kenapa di dalam gugatan terakhir kayak main-main? Main-main ngomongnya bahwa ini bukan gedung kami. Kami tidak merasa punya gedung ini. Iya, gini. Saya bawa liputan semua satu dunia ini. Monggo. Tidak bisa. Saya mau ini terang. Saya mau terang menerang ini. Lihat, gini. Jangan kalian mempermainkan orang. Aku nggak main. Kalian orang Golkar. Pukul saya. Pukul. Partai Kalau partai berani, politik kok mainnya bu. Pukul Suaranya saya. begini-begini nih. Pukul saya kalau Mikir berani. pukul apa? Ayo, pukul. Kita baik-baik. Tidak ada baik lagi. Saya sudah 16 tahun saya memperjuangkan hak saya. Kebetulan tidak di sini. Kebetulan 16 tahun. Saya memperjuangkan hak saya sini. Ini kita Saya bikin heboh Pak. Satu dunia. Ini kantor saya saya. laporkan sampai ke presiden bahkan. boleh. Ini Kelakuan kantor kalian. saya. Saya berada di sini kan wajar. Kalau Bapak ini ada berada di sini wajar katanya. Iya. Tadi saya tanya Bapak, Iya. gedung ini punya Bapak bukan? Punya Golkar. Punya Golkar. Iya. Kenapa di dalam gugatan katakan kami Itu tidak pernah merasa memiliki gedung ini? Nanti dulu. Itu urusannya lain. Hah? Nanti Bang, urusan lain. Gak bisa nanti. Jangan marah. Saya nggak marah Pak. Kita ini Saya betul muak, marah. bukan marah. Saya muak kelakuan Ya kalian. sudah. Ayo sekarang. Apa? Saya muak. Saya mau jabarkan. Mana Ayo, ini? lihat Oke. saya. Lihat saya, pandang saya. Nggak Kalau ada muak. pandang saya. Pandang saya. Nggak ada lagi saya mau pandang siapapun nggak ada. Ini ya gedung resmi ini. Gedung resmi apanya? Bukan kita. Bukan. Bukan kita. Kita lalu siapa Pak? Saya mau bacakan kepada kalian semua supaya mengerti duduk persoalan gedung ini. Ya. Bapak Silaban ini adalah pengacara saya. Ya. Kuasa hukum kami adalah Pak Silaban ini. Bacakan Pak, Ya, bacakan, ada bacakan. kamera itu Pak. Pernah ketemu Buka kita kamera. ya? Bacakan, bacakan, Ya. bacakan. Sekarang ini posisinya saya sudah bikin laporan polisi. Ah, boleh. Gak ada masalah. Nih, laporan polisi. Karena apa saya laporkan? Karena mereka menyangkali bahwa mereka memiliki gedung ini. Lalu kalau mereka menyangkali, berarti yang selama ini saya keluar uang, saya bayar uang, apa itu bohong semua? Saya dari dulu beli ini pakai resmi. Mana bukunya itu? Nih, saya beli ini putusannya 2 bulan sebelum saya beli. Bapak ini juga nih selaku penjualnya. Ada itu, tuh keputusan bersama Saya DPD tidak Partai menjual Golkar sama Kabupaten Anda. Kota Bekasi. Betul, tidak jual Oke, sama saya jelasin. Ya, nih. Ini adalah gedung ini dibangun oleh saya. Tapi pisah Golkar Kabupaten dan Kota, minta Nanti dibagi 2. Wajar lah bagi 2 karena sono jauh. Lalu kemudian Ada persetujuan ini, bukan betul. dijual. Jadi berarti sebelum dijual kepada saya Gitu. sudah ada keputusan bersama. Ya, Kemudian yang kedua, Boleh. mereka masing-masing membuat rapin pleno. ya, Kabupaten membuat pleno, ya, kota pun demikian. ya. Nih, semua ditandatangani lengkap Karena dibagi kan? karena dibagi kan. Ya, gitu. Lalu Salah. kemudian setelah itu dibuatkanlah akte notaris di notaris jual Tahun belinya. berapa? Tahun 2005 itu nanti saya kasih bagikan aku kan kronologisnya. Udah, Ya. udah ganti. Kemudian gitu loh. saya pada tahun tanggal 25 Oktober ya ada penandatanganan notaris terhadap gedung ini, terhadap aset Golkar, menyikapi keputusan ini. Ya, notaris Rosita. Kemudian setelah itu ya saya dalam posisi lagi sulit, saya digugat sama mereka, sama DPD Golkar. Digugatnya karena apa katanya? Ingin membatalkan transaksi jual belinya. Kemudian setelah kalian lihat bukti-buktinya kuat, kami kuat, diajukanlah saya perdamaian dengan perdamaian. Saya bilang oke, kita berdamai, tapi kita minta ada keputusan yang jelas dari pengadilan. Muncullah putusan Dadi nomor 41, ya. Dadi nomor 41 PDT garing 2015 PN Bekasi. Dalam keputusan ini sudah jelas-jelas bahwa posisi Golkar bagaimana, posisi kami sebagai pemilih bagaimana. Posisi Golkar berharap ingin mengembalikan uang saya pada saat itu. Kembalikan uang saya, katanya sekian. Bila mana tidak, dia akan membayar ganti rugi denda 1% per hari. Kalau saya tidak bisa bayar dia juga kepada DPD maksud saya. Masing-masing tuh. Ya,
Artinya cukup berimbang, kita sepakati. Tanggal 30 Juni sesuai dengan kesepakatan, ternyata mereka cacat janji. Mereka lari dari kenyataan. Mereka lari lagi dari janji. Sampai hari ini. Kalau kami hitung kurang lebih 150 miliar, mereka harus bayarkan. Karena mereka mempermainkan hak orang lain. 16 tahun saya memperjuangkan hak ini. Saya bicara benar adalah benar. Tidak adalah tidak. Selebih dari itu datangnya dari setan. Saya tidak takut sama siapapun. Penguasa jolim saya lawan. Catat itu. Lalu kemudian ada dalam kronologis waktu. Saya bagikan ini sebagai press release nanti. Biar semua mengetahui. Cukup? Kita wawancara langsung. Baik. Terima kasih. Penyelesaian kan ada. Ya. Terus langkah yang akan dibuat DPD Golkar gimana nih Pak? Buat apanya? Yang diperlakukan oleh katanya ini Ya besok aku jelasin lah ya. besok aja. Besok ya. Saya nggak marah, saya nggak ada marah sama Andi itu saya kenal baik. Iya. Nggak hanya kalau konferensi pers, karena ini kantor saya masih resmi. Kantor orang kan jangan di sini itu aja. Ya, kan kantornya di situ. Pacar tiap hari saya di situ. Kan Bapak udah keluar tadi. Hukum mau ditegakkan seperti apa? Ya kan? Sudah gugat, sudah sepakat. Ternyata nggak disepakatin, sudah disepakatin tidak dilaksanakan. Kemudian digugat lagi. Main-main. Di putusan banding pun dibanding juga. Ternyata tidak ada semua yang berhasil. Putusannya semua ditolak. Karena dianggap sudah damai. Karena dianggap sudah putusan yang ingkrah sifatnya. Itu Pak. Lalu kemudian saya diajak negosiasi panjang lebar. Karena mengingat mau pada waktu itu mau pilkada, saya mau permohonan eksekusi saya tunda. Pilkada tahun berapa Pak? Tahun 2017. Ya, saya udah mau eksekusi nih, mau saya patahkan ini gedung satu. Yang ya, saya mau ratakan di sama tanah. Tapi dikatakan jangan Bang. Kami mau mohon ditunda. Karena apa? Karena mengingat kami mau pilkada. Ya, karena melihat ini kepentingan nasional, saya harus tunda. Saya punya kepentingan. Melihat kepentingan lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Terjadi adalah dipermainkan lagi. Katanya nanti tunda sampai dengan KPU sudah menang nih coblos. Tunda sampai keputusan KPU. Kalau tidak nanti takutnya didiskualifikasi oleh KPU karena menggunakan domisili di tempat ini. Dan mereka dianggap memberikan keterangan palsu. Lalu kemudian saya tahu tunda lagi 8 bulan dari putusan KPU selesai, masih minta tunda lagi. Tunda Bang nanti sampai kami dilantik. Yang bilang tunda siapa? Pak Rahmat Effendi. Ya. Pak Sekjen itu, Sekjen Heri Sukomartono. Pak, saya ikutin semuanya. Kemudian sudah tunda. Kami ada lakukan beberapa kali pertemuan, termasuklah lawyer saya ikut dalam pertemuan. Rekamannya pun ada, fotonya pun ada, semua lengkap. Ya kan? Lalu yang kemudian yang terjadi apa? Saya digugat lagi beberapa bulan yang lalu. Dalam isi gugatan yang baru ini, mereka menyangkali bahwa pernah memiliki gedung ini. Coba, bilang tidak memiliki gedung ini. Pak, permasalahannya kan saja dari tahun 2004 ya. Bagaimana? Permasalahannya kan dari tahun 2004. Ya. Nah, selama dari tahun 2004 sampai sekarang kan baru proses baru selesai ini. Ah. Itu selama itu ada untuk intimidasi dan dari ketua. Nggak ada. Yang ada persuasif. Golkar ini kan partai yang sudah jago, sudah pengalaman. Mereka lebih jago lobby-lobby. Tapi kan tidak Buktinya tahu, saya kan? bisa di lobby 16 tahun tanpa bisa memiliki hak saya. Pak, tadi Ya ada kan? Pak, tadi abang tunjukkan ada surat laporan polisi. Ada. Itu apa tuh? Pak? Siapa Saya terlapor sudah Pak? melaporkan ke polisi. Baru-baru ini, semalam. Iya. Tuh. Hah? Apa Pak? Laporan apa itu Pak? Laporan polisi terhadap inisial RE, Oke. AH, Oke. NF, dan AM. Kalian Saya apa laporkan itu? terkait dengan penipuan atau penggelapan atas uang saya atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Nilainya berapa Pak? Nilainya Nilainya Saya berapa? mengklaim ini nilai gedung ini pernah waktu itu mereka mau jual kepada pihak lain. Dipasangkan di iklan. Mau dijual 46 miliar atau 50 miliar. Bukan saya. Lalu mereka punya bergening. Kalau dapat jual 50 miliar, bayarlah kepada si Andi. Andi mau dibayar berapa? 25 nih. Masih dapat. Pikirannya uang aja.
Ya kan, itu pikirannya. Kalau bisa dibatalkan ya sudah, jual ke yang lain lebih tinggi dapat duit. Itu. Bayar saya 25, saya cuma minta hak saya. Kalau nggak kosongkan gedung ini, saya bayar uang kos pindahnya. Soal surat harusnya ada di notaris. Tapi Pak Abdul Manan mengambil dari notaris, itu pun akan saya laporkan lagi. Bahwa mereka menggelapkan surat ini pun termasuk dia. Duitnya digelapkan, suratnya pun digelapkan juga. Sudah, sertifikat baru sebagian. Sebagian lagi ini adalah perolehannya dari apa namanya itu ya? Bukan, ini Kedaung, ini sebelahnya lagi adalah Tanah Negara. Berarti pasca terjadi Sebelah ini ada Tanah Negara, sebelah ini adalah PT Kedaung. Bang, pasca terjadi transaksi jual beli, kader pengurus menempatin ini yang bayar pajak bangunan. Saya yang bayar pajak. Berapa Baru tahun, 2 tahun terakhir ini mereka bayar pajak. Mereka yang nempatin gedung ini, yang bayar pajak saya, uang saya dia rampok pula mau kasarnya. Ya kan? Tidak mengakui pula gedung ini milik mereka. Mau jadi apa coba negara ini? Apa saya harus diam coba? Pantas gak kalau saya marah seperti ini? Hah? Rencana mau ngosongin gitu apa? Saya minta segera dikosongkan. Kalau perlu saya dibulldozer. Karena mereka nggak merasa memiliki kok. Selebihnya biarkan kuasa hukum saya yang bicara. Karena gedung ini mau berbicara. Benar nggak? Apa yang harus perlu khawatir? Masa karena kena penguasa, seboleh seenak-enaknya terhadap orang. Biar kau pikir saya rakyat kecil, saya nggak berani melawan. Nggak punya hak saya. Benar nggak? Ya. Gimana coba? Nilai saya, di mana saya salahnya? Saya mohon maaf nih. Saya hanya ingin membuka mata semua orang. Saya hanya ingin membuka mata hati juga semua orang. Biar mereka bisa menilai semua sendiri. Bagaimana kelakuan orang-orang ini. Ngerti? Bagaimana kelakuan mereka terhadap orang lain. Bagaimana kelakuan mereka, sikap mereka menjolimin orang lain. Hak orang lain. Lalu kepada mereka kau percayakan suaramu. Kau percayakan pada suaramu. Suaramu pada mereka. Benar nggak? Hah? Saya berani bicara lantang karena saya benar. Kalau kau tadi bilang saya takut apa? Saya tidak takut apa-apa. Catat itu. Yang terlibat transaksi pada saat itu siapa saja Pak orang-orangnya Pak? Ada di dalam akte notaris, nanti saya perlihatkan semua. Kita butuh gambarnya itu Pak. Nanya nanti aja berdua. Tahan. Andi juga belum menyelesaikan tugas yang 900 itu, maka ada ide tadi. Ada ide untuk dialihkan ke pihak ketiga bagaimana nanti mengganti uang. Tapi itu tidak jadi. Tapi sebelumnya sudah diminta dengan silakan. Ya kita kalau minta kan saya nggak tahu ya, tapi yang jelas masih kurang 200. Bang Andi mungkin bilang mengaku. Pak Mat, di tahun 2024 keterangan dari Andi Salim terjadi ada 2024 ada para pimpinan baik kota maupun kabupaten menandatangani kesepakatan aksi jual beli tadi dengan nominal yang disebutin Bang Andi tadi. Iya. Nah, itu menurut Bapak gimana? Iya. Itu benar itu. Tadi kan saya cerita, kota itu kabupaten melakukan rapat pleno. Rata nih, kota melakukan rapat pleno setuju untuk dijual, dilepas untuk bangun gedung masing-masing. Maka tanda tangan. Ketua saya di kota, sekretarisnya Pak Ahmad Jubai wali kota. Di sana ketuanya Pak Damanuri, sekretarisnya almarhum siapa? Itu Pak Andi dilibatkan nggak Pak? Nah kita belum jual kepada Pak Andi. Ini jangan lupa ya. Saya menandatangani itu adalah karena perjanjian kota dengan kabupaten. Belum ada nama Andi, belum ada. Belum. Hanya setuju ini kalau dijual. Paham? Setelah itu kan terjadi musda. Saya ganti, maka pelaksanaan jual beli itu ada dilakukan oleh DPD selanjutnya. DPD selanjutnya di sana Pak? Pak Rahmat dan Pak Hadi kan begitu. Dijual ke Beli karena dulu kan punya toko ya, buah gitu. propis ya. Nah itu maka kesepakatan. Hasil dari bayaran pertama itu uang dibagi dua antara kabupaten dan kota. Kabupaten membeli tanah di kabupaten, kota membeli tanah kurang lebih
Kalau 600. 2000 depan Repo. Enggak, Itu 600. bukan, 600 Itu gimana, meter. Pak? Yang depan Repo. Depan Repo. Nah, itu atas nama Golkar kan? Golkar Nah, itu berapa meter, Pak? 625 ya. 625. 625. Apalagi? Tapi tadi pengacaranya bilang Bukan, utama di Golkar. enggak, tadi pengacara mengatakan ada tuntutannya 77 miliar tuh maksudnya apa tuh? Hah? Siapa yang Tadi nuntut? bersumnya di itunya. Enggak ada. Pak, saya pernah ngobrol sama Bang Nopal selaku kuasa hukum DPD Golkar. Iya. Kalau mengatakan tanah ini sebenarnya milik Kedaung. Kalau milik Kedaung berarti milik pemerintah. Kenapa terjadi ada aksi jual beli, Pak? Ini begini. Bukan milik pemerintah, itu diserahkan, dibahkan ke Oh, dihibahkan ke Golkar. Itulah membuat dasar terjadi aksi jual beli. Ya itu kan hukum lah ya, jadi kita nggak usah cerita itu, semuanya sudah berjalan hukum tuh yang diceritakan Andi tadi. Silakan aja. Pak menyikapi laporan Pak Andi tadi karena ada nama Bapak di situ dan Pak Rahmat Effendi gimana Pak? Oh no problem, hukum itu kan harus kita hormati. Kita harus menghormati hukum. Pak, pasca ada transaksi antara Pak Rahmat dengan Jangan Pak Rahmat, DPD. Ya, dengan DPD dengan Pak Andi itu, apakah tidak ada kesepakatan untuk mengosongkan? Oh nggak ada, ya? nggak ada. Pak, dia masih tetap DPD bertahan ya di DPD, jangan sebut pribadi. Ya, DPD. sini. Pak, tapi tetap fungsionaris DPD tetap bertahan di sini, Pak. Iya, karena memang belum selesai persoalannya kok. Sampai sekarang ini belum selesai. Bukannya sudah inkrah Pak, ada putusan? Mana? Sekarang buktinya kan masih ada di pengadilan. Gitu loh. Udah kita tunggu putusan hukum aja lah ya. Yang diajak damai itu bagaimana? Udah, tadi kan cerita Nandi, silakan menurut Andi bagaimana. Nah, dari pihak Golkar sendiri gitu. Perdamaian udah. Pak, satu pertanyaan tadi Apa? Bang Andi menyatakan dan kita punya bukti laporan ke Mabes Polri kalau Bapak dan teman-teman ini dilaporkan ke Mabes Polri Ya. terkait bla 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 bla. Ya. Bapak gimana tuh, Pak? Kan udah saya jawab tadi. Sebagai warga negara yang patuh hukum, saya siap. Saya kira Pak Wali Kota sebagai warga negara yang patuh hukum siap, saya kira. Pak Damanuri juga siap, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini kan hukum, negara kita negara hukum. Nah kalau saya nggak mau itu namanya saya melanggar hukum kan. Siap, nggak ada masalah sih. Hanya persoalannya kan jelas nanti. Pak Haji,